Tema kita pada malam hari ini adalah ini, ikhtiar langit dalam melunasi hutang. Kawan-kawan, siapa yang di sini masih merasa ikhtiarnya sudah kemana-mana? Ikhtiar kemana-mana, tapi belum berani buka usaha sendiri. Karena modal sudah tidak di tangan. Atau sudah ikhtiar macam-macam, tapi belum berhasil. Atau terjebak money game, pinjol, ponzi, dan aplikasi online. Ayo, ini bulan November, kawan-kawan. Bulan Desember hati-hati. Biasanya money game itu muncul di bulan Desember. November, Desember itu banyak. Tapi tahun ini kayaknya tidak terlalu gencar ya, kayak tahun 2023, 2024 kemarin. Luar biasa teman-teman. Ya, kawan kita kena. Banyak yang kena. Ya, member kuadran rezeki juga banyak yang kena gitu. Ya Allah. Ya, pertama kali lihat dari status beliau saya komentarin itu kayaknya money game deh kak gitu. Oh bukan, ini bisnis beneran. Ini fotonya gitu kan. Wah, Masya Allah, luar biasa kawan-kawan. Ternyata money game. Kemudian terlanjur malu pinjam ke orang lain jadi mau pinjam lagi itu kayaknya sudah malu gitu ya. Atau kemudian tidak tahu tanya kemana, malu ya. Atau mungkin juga tidak tahu harus berbuat apa. Kalau memang di antara kawan-kawan ada yang punya ya yang kita tuliskan yang ada di atas ini atau di depan ini ya, maka saran kita ini kawan-kawan, saatnya melembekkan tangan ya. Tapi bukan ke saya, kepada Allah. Hamba nyerah ya Allah, hamba nyerah ya Allah. Gitu, ya. Jadi kita berpasrah aja sama Allah. Ya Allah, hamba nyerah. Apa orang Jawa bilang? Ya, saya nurut dengan apa yang kau hendaki ya Allah. Kayak gitu. Nah ini sebelum kita masuk ya kawan-kawan, kita berserah dulu. Ya berserah kalau dalam bahasa para ulama itu disebut sebagai tawakal. Jadi buah dari iman itu tawakal. Kalau kita belum pernah tawakal atau belum menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ya berarti hidup kita yang ngatur. Dan itu bahaya kawan-kawan. Ya, itu bahaya. Kita jadi Tuhan kecil tanda kutip. Kita jadi sok tahu, kita sok ngerti, sok ngatur, sok komentar gitu ya. Makanya kalau guru kita ngajari komentar itu Mas, itu termasuk tanda-tanda rezekinya itu sedikit. Itu. Beliau ngajari begitu. Komentar, ngatur, ya. Kemudian ya apa namanya nggak percaya, gitu. Sok pintar, kemudian berlagak. Oh, saya ini bisa gitu, saya ini bisa, saya ini punya jabatan. Nah gitu-gitu itu nggak boleh teman-teman. Jadi yang kayak kayak gitu tuh sudah saatnya kita hamba nyerah ya Allah gitu. Saya pun juga begitu kawan-kawan. Ketika kemudian kita terkadang itu praktek ini ya, kalau kita mau jujur-jujuran ya mengikuti algoritma dunia persosmedan itu masya Allah gitu ya. Jadi apa ya? Secara teori itu kita ada tahu gitu ya. Teori itu tahu misalnya kalau di TikTok itu nyari di konten kreator insight misalnya kayak gitu. Kita klik, kita cari gitu ya. Tapi setelah dipraktekkan itu viewernya juga sedikit. Viewernya juga sedikit. Namun ketika kemudian diupload di YouTube, ya, viewernya ribuan teman-teman. Nah itu kan ini piye sih pola deh gitu loh. Ini gimana sih algoritma itu. Ya sudah, makanya kemudian ya sudah hamba nyerah aja ya Allah gitu ya. Ya praktek, ya kita bikin video gitu. Tapi bukan kita yang ngatur harus segini gitu ya. Gitu kawan-kawan. Jadi langkah pertama kita, ya langkah pertama kita. Nah ini ada challenge juga di kesempatan malam hari ini. Bisa nggak bebas hutang dalam 40 hari itu bisa nggak kira-kira gitu ya. Ini juga tantangan. Kalau kita yakin bisa, insya Allah bisa kawan-kawan. Tapi kalau tidak, ya kita belajar bareng-bareng ya malam hari ini.
Oke, kita kembali kepada negeri dongeng. Yang kita maksud dengan negeri dongeng itu bagaimana sih? Berbicara tentang spiritual, kawan-kawan, tentang kehidupan yang ajaib, kemudian ikhlas, pasrah, taat, tawakal, ridho. Itu dunianya di sini, ya. Dunianya di sini. Jadi kalau kita mau tawakal, ridho itu berarti posisinya di situ. Namun ketika kemudian kita berbicara tentang ikhtiar, kita tetap detail, ya. Kita detail, rigid, ya, terukur, terencana, ada strateginya, ada caranya, berproses, berjuang gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya seperti yang kita cerita tadi tentang algoritma, kalaupun kemudian akhirnya tidak sesuai, ya sudah balik lagi ke sini gitu. Jadi ya tool-tool itu kita pakai semua, kawan-kawan. Termasuk tool yang ada di WA misalkan. WA seperti ini kita pelajari. Oh ternyata terblokir nomor kita. Itu tetap detail, ya. Bagaimana supaya tidak terblokir? Bagaimana supaya kemudian pengiriman ini lancar gitu. Tetapi kalau kemudian ya sudahlah, ya ujung-ujungnya juga terblokir gitu kan. Ya sudah, kita kembali ke sini. Yaitu itu kehendak Allah gitu loh teman-teman. Jadi posisinya seperti itu. Nah, namun nanti ketika kemudian kita belajar, kawan-kawan ya, belajar, terutama kalau kemudian materinya tentang spiritual, kawan-kawan tidak boleh tanya cara. Ya, Mas, caranya melunasi utang gimana gitu. Saya nggak tahu kawan-kawan kalau berbicara tentang spiritual. Ya, tetapi kalau kemudian kita berbicara tentang ikhtiar, boleh kita diskusi. Kawan-kawan mau action lewat apa? Gitu. Atau ikhtiar buminya ini lewat apa? Nah, gitu. Boleh tanya cara. Cara di sini, ya, cara. Bisa dipahami ya. Jadi terkadang kita itu menerima banyak pertanyaan itu di cara. Baru gabung gitu saya perhatikan, baru check out kemudian langsung tanya, "Gimana Mas caranya?" gitu. Sebentar, ini cara apa dulu gitu. Cara apa dulu? Kalau cara spiritual ya kita harus pasrah di sini. Ikhlas, pasrah, tawakal, ridho gitu. Tapi kalau kemudian ukurannya itu ikhtiar, nah ini apa nih yang ditanyakan itu apa? Websitenya, cara apa website, ya, cara membagikan link, cara bikin konten. Nah itu lain-lain teman-teman. Nanti jawabannya beda-beda gitu. Ya, dari sini semoga bisa difahami ya tentang memasuki dunia dongeng ya. Dan ini mungkin saya ingin cerita tentang itu supaya memudahkan kita dalam belajar ya. Belajar online ini Masya Allah ya, muridnya banyak. Yang bertanya kadang banyak gitu ya. Tiba-tiba tanya, kling gitu. Kita perlu meraba. Beliau ini sudah tanya semana, sudah belajar apa. Baik teman-teman, kita kembali ke laptop. Ya, kembali ke slide. Nah, konsep dalam menjemput rezeki itu pada hakikatnya di dunia ini, siapapun Anda, ya, siapapun Anda, kita semua pasti akan melalui proses 3 ini. Ya. Yang pertama itu menjemput rezeki dengan ala atau dengan cara mengundang pertolongan Allah. Ya. Yang kedua atau kemudian kita kenal dengan spiritual tadi ya, ikhtiar langit tadi. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar iman maksimal. Jadi memang kita ikhtiar teman-teman, tapi imannya maksimal gitu. Jadi tidak hanya sekedar ikhtiar maksimal saja, tapi iman yang didorongi ikhtiar yang didorongi oleh iman. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memadukan keduanya. Nah, yang paling pol yang ini gitu. Ya. Pertolongan Allah sebagaimana rezeki cicak. Kawan-kawan mungkin pernah mendengar ya lagu Cicak-cicak di dinding, lagu anak-anak. Gimana lagunya ya? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, gitu ya.
Yang datang cicaknya atau nyamuknya? Yang datang cicaknya atau nyamuknya? Yang datang itu pembelinya atau kitanya? Gitu. Makanya kalau kemudian kita mengundang pertolongan Allah, maka kita undang kawan-kawan. Ya, kita minta sama Allah, kita minta untuk dihadirkan orangnya, dihadirkan nyamuknya, gitu. Ya, biasanya ini yang kalau tanya-tanya tentang bagaimana cara jual rumah mas, gitu, itu di sini, kawan-kawan. Ya kita undang, minta kepada Allah, ya Allah hadirkan calon pembeli, gitu. Ya, jadi yang menghadirkan nyamuknya itu ternyata Allah. Yang menolong kita atau yang menolong nyamuk ini adalah Allah. Kemudian yang kedua, ikhtiarnya adalah ikhtiar iman maksimal. Sebagaimana rezekinya laba-laba, cuma ini tidak ada lagunya. Bagaimana laba-laba itu membangun rezeki, ternyata laba-laba itu membangun jaring-jaring. Ya, peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki. Lalu kemudian dari peluang itu, ya, calon makanannya itu masuk ke dalam perangkap, ya, dalam kerang jaring-jaring itu tadi. Itu. Lalu diapakan sama si laba-laba ya? Tinggal tunggu waktu sebenarnya. Gitu. Nah itu adalah ikhtiar iman maksimal. Kita sudah belum memiliki jaring-jaring ini. Gitu. Kalau di dalam dunia digital, jaring-jaring laba-laba ini seperti funneling, teman-teman. Sudah pernah dengar istilah funneling? Ya, kita memfunnel. Ya, mau funnel. Jadi termasuk apa yang kita praktekkan di kuadran rezeki itu sebenarnya adalah funnel, bagian dari funnel sederhana. Tapi funnelnya itu di WA, gitu. Lagi mikirin bagaimana ngadakan funnel di Telegram, teman-teman. Jadi nanti karena WA ini lagi gencar kayak gini, kita juga berpikir untuk ngadakan atau membuat funnel di Telegram. Itu jadi itu funnel. Nah, orang beli itu tinggal tunggu waktu, ya tinggal tunggu waktu kapan gitu. Makanya kemudian kita bikinin seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya memadukan. Nah ini bagaimana rezeki hamba, ya sesungguhnya. Jadi beliau atau dia itu akan mendapatkan surga sebelum surga sebenarnya. Kalau sudah kita praktek dua itu teman-teman, insya Allah ya, saya doakan kawan-kawan semuanya itu akan mudah dalam menjemput rezeki. Baik gitu ya, kalau ada yang mau didiskusikan monggo silahkan. Hakikat tentang rezeki, ya, hakikat tentang rezeki. Hakikat rezeki itu seperti air hujan kawan-kawan, air hujan yang deras. Nah semua yang ada di bawah itu pasti dapat rezeki, pasti kehujanan, pasti basah. Nah gitu. Jadi kalau kemudian kita pelajari pola-pola di dalam Al-Quran itu akan seperti itu. Bahwa rezeki itu sebenarnya banyak. Rezeki itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu banyak. Polanya berbeda dengan algoritma sosmed. Ya. Kalau algoritma sosmed itu, kalau kita tidak bikin konten yang tidak dapat duit, tetapi kalau kemudian berbicara tentang rezeki, nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu. Allah yang menghadirkan rezeki itu buat kita. Dan itu sudah dijamin. Dalilnya mana coba? Dalilnya mana mas? Gitu. Jadi ada dalilnya. Dalilnya itu ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk apa? Beribadah. Kawan-kawan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diminta untuk apa? Ibadah. Ya, di dalam ayat itu tidak ada perintah untuk kerja.
Mencari rezeki lah gitu. Tidak ada, kawan-kawan. Tidak ada. Itu tandanya apa? Tandanya itu rezeki itu dijamin. Ya, tandanya itu rezekinya dijamin. Sama dengan kita. Kita mungkin saya ya, saya punya anak saya masih SD, teman-teman. Yang kecil itu TK. Itu kan kita minta ke mereka untuk belajar di sekolah supaya pintar. Ya. Kira-kira tega nggak? Nah, kamu sekolah sekalian nyari biaya SPP-nya ya? Enggak, teman-teman. Jadi kita minta ke dia, ke anak kita untuk sekolah. Artinya apa? Uang SPP, uang sekolahnya kita yang jamin. Itu. Ini bukan logika ya. Ini bukan logika. Tapi ini adalah bercerita tentang kemahabesaran Allah. Kalau kita saja sebagai manusia punya anak seperti itu, kemudian tidak tega untuk memerintahkan kepada anak kita, bagaimana dengan Allah? Yang Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tentu berbicara tentang rezeki, Allah jamin kepada kita. Hanya kita yang kadang itu apa? Menolak. Kita yang sendiri yang menutup. Sehingga kemudian tidak dapat rezekinya. Gitu. Kalau guru kita mengatakan ini adalah perisai rezeki. Ini adalah tameng rezeki. Ini adalah payung rezeki. Ini adalah jas hujan rezeki. Jas hujan rezeki. Jadi jasnya ini menutupi rezeki kita sehingga kemudian kita tidak basah dengan rezeki. Gitu. Nah, itu apa namanya? Kata beliau. Apa itu yang namanya perisai rezeki? Dosa. Makanya sudah saatnya di kesempatan malam hari ini kita kembali kepada Allah. Yakin kepada Allah. Kalau saya menyarankan yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yang kedua, yakin kepada Rasul. Yang ketiga, yakin pada diri kita. Jadi yakin 3 dimensi lagi. Ya. Kalau tadi posisi 3 dimensi, ini yakin 3 dimensi. Yakin kepada Allah. Kenapa? Allah maha segalanya, kawan-kawan. Menciptakan kita semua dan seterusnya. Yang kedua, yakin kepada Rasulullah bahwa Rasul itu membawa risalah, membawa agama yang pasti benar. Ya, dan sebaik-baik aturan. Maka kalau kemudian nanti berbicara tentang pengaturan hutang, maka yang kita pakai adalah aturan Nabi. Gitu. Jangan pakai aturan kapitalis. Jadi kemarin saya ketemu satu konten, kawan-kawan. Ya, saya ketemu dengan konten yang mengatakan tanda kutip ya, menggoblok-goblokkan umat Islam. Ya, menggoblok-goblokkan kita. Terutama yang takut riba. Dia kan mengatakan gini. Kalau kalian itu berhutang, lalu kalian itu punya utang ke bank, kemudian kalian tidak bisa membayar. Kasar banget ngomongnya dia. Yang goblok itu kalian, kata dia. Wah, ini mau mancing saya ini. Saya sebagai seorang muslim dan kemudian saya punya konsep mentoring, lunas hutang. Saya akhirnya penasaran apa sih sebenarnya yang mau disampaikan si konten kreator ini. Lalu kemudian dia memberikan satu konsep, cara kaya itu adalah dengan cara berhutang ke bank. Wah, ini bertentangan dengan kita, bro. Bertentangan dengan kita. Akhirnya kemudian ujung-ujungnya apa, teman-teman? Ya, konsepnya dia itu adalah yang berhutang itu bukan kita. Tapi siapa? Perusahaan. Gitu. Jadi perusahaannya dia yang berhutang, teman-teman. Kemudian perusahaannya nanti dibuat TBK. Kemudian setelah dibuat TBK, perusahaan tersebut akan dilantaikan atau dimasukkan ke dalam bursa saham. Kemudian sahamnya itu dijual. Gitu. Lah nanti kalau bangkrut,
Kalau misalnya perusahaannya itu sukses, dia akan lunasi hutangnya. Tapi kalau kemudian perusahaannya bangkrut, maka dia akan jual itu perusahaannya dan dia tinggalkan. Gitu kawan-kawan. Nah itu kemudian saya ada bantahannya. Ternyata nggak boleh. Dalam Islam seperti itu nggak boleh. Ya. Makanya kemudian kita perlu yakin terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi. Di dalam konsep Islam nggak kayak gitu, nggak boleh kawan-kawan. Kalau kita itu punya hutang, ya kita punya hutang gitu. Walaupun itu mengatasnamakan perusahaan. Jadi tidak boleh kemudian perusahaannya kita jual, kita lego, ya kita buang. Yang rugi kan perusahaannya, bukan saya. Tidak boleh teman-teman yang kayak gitu. Jadi itu lepas tanggung jawab dan itu banyak yang namanya subhat. Nah, itu. Saya ada bantahannya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu bantahannya lebih detail ya dalam bentuk artikel. Ada sekitar 4 halaman kayaknya. Itu nanti boleh kita kirimi supaya kemudian kawan-kawan tahu, oh, gak boleh kayak gitu. Itu tanda bahwa kita tidak yakin pada syariat Nabi. Makanya kemudian di sini yakin, ya yakin. Kemudian yang ketiga adalah yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri bahwa kita itu mampu. Ya, kita yang berbuat, kita yang berbuat, kita insya Allah yang bisa juga gitu. Jadi tanggung jawab, ya tanggung jawab. Karena memang sebagian kaum muslimin ini hutang itu, betul, hutang itu dikatakan sebagai leverage. Karena saya sudah berbisnis teman-teman tahun 2004 ya, 2004, 2005, 2006 sudah berbisnis. Dan saya ngikuti itu yang namanya the power of ngutang. The power of ngutang itu masih saya jumpai teman-teman. Dan saya dulu juga berani, ngutang itu berani. Cuma memang saya tidak seperti coach saya ya, orang yang kita mentoring ya. Kalau yang orang yang kita mentoring itu ada yang sampai 2 miliar teman-teman. Ya, saya tidak sampai segitu, nggak sebanyak miliaran nggak ada. Gitu. Tapi waktu itu juga berani banget ngutang itu, karena punya keyakinan bisnis tidak usah dipikir, yang penting dijalani gitu ya. Iya sih gitu. Tetapi ngutangnya itu loh yang jadi repot. Nah, gitu ya kawan-kawan. Itu sekilas, nanti kalau misalkan lebih detailnya untuk pembahasan tentang tadi, tentang risalah, tentang bantahan terhadap the power atau leverage hutang tadi, saya nyiapin artikelnya. Nah ini ada ikhtiar langit kawan-kawan. Saat kita itu yakin kepada Allah dengan penuh iman, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha segalanya, maka hati kita kuat dalam menghadapi hutang. Kawan-kawan, Allah itu bercerita tentang Nabi Musa, ya, gambarnya itu Nabi Musa. Termasuk kuadran rezeki, background kita itu Nabi Musa, ya. Nabi Musa ini membelah laut. Ya, gambarnya kurang lebih begini, ini gambar AI, kawan-kawan, kita nyari gambar AI. Jadi ini pasukannya, kemudian depan itu laut, belakangnya itu pasukan Fir'aun. Ya, ini diceritakan detail di dalam Al-Quran, gitu ya, berayat-ayat, ya. Maksudnya tidak cuma satu ayat itu enggak, tapi ayatnya itu bersambung. Ya, kira-kira kenapa kemudian Allah itu menceritakan kisahnya Nabi Musa ini? Ya, karena pada hakikatnya problem manusia yang dihadapi oleh manusia itu pada dasarnya akan berulang. Kejadian ini bakal berulang. Entah apa itu. Entah apa yang kemudian disebut sebagai gaptek. Mas, saya gaptek, mas, saya tidak ngerti apa-apa. Sosial media tidak ngerti. Affiliate marketing nggak ngerti. Mas, saya tidak punya duit, mas. Itu problem, teman-teman. Problem yang ada di depan kita. Mas, saya punya hutang, mas. Problem juga di depan kita. Ya, depan merupakan tantangan yang harus kita lewati. Dan apalagi boleh disebutkan ya problem berikutnya gitu ya. Ya, boleh disebutkan. Jadi depan itu adalah tantangan. Belakang ini bahaya. Belakang ini hambatan. Bahaya.
Itu apa pasukan Firaun. Maka disitulah kawan-kawan sebenarnya yang diperlukan di dalam hidup kita itu cuma satu sebenarnya. Apa itu? Ini pertolongan Allah. Kira-kira kalau Allah tidak menolong Nabi Musa dan pengikutnya, kira-kira apa yang terjadi? Ya nggak bisa kawan-kawan, mati beneran. Pasukan Firaun lagi marah nih, lagi ngejar nih. Gitu. Depan ini laut ya, laut merah. Nah problem kita seperti itu kawan-kawan. Dan ini adalah kejadian yang berulang. Cuma kejadiannya tidak seperti, bisa jadi tidak langsung seperti Nabi Musa. Tapi berupa perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Dan setiap diri kita itu pasti akan menghadapi problem yang seperti itu. Entah apa itu. Yang tahu teman-teman, yang tahu kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itu kita perlu membangun keyakinan itu pada Allah kawan-kawan. Inilah yang kita maksud dengan ikhtiar langit. Kita harus benar-benar yakin Allah itu akan menolong kita. Gitu. Tapi kalau kemudian kita tidak ada keyakinan Allah akan menolong kita, ya sudah. Ya, termasuk di dalamnya adalah persoalan hutang. Gitu ya teman-teman. Ini yang pertama. Baru pertama ini. Kemudian yang kedua adalah dunia kuantum. Jadi dunia ini pada hakikatnya kawan-kawan, itu antara ada dan tiada. Oh ini ya. Ini dunia lain ya mas ya. Enggak, ini kita bukan malam Jumat lagi sudah. Maksudnya bukan membahas tentang gaib-gaib ya. Hidup kita itu antara ada dan tiada. Dunia ini hakikatnya bentuk daripada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya itu apa? Keberadaan Allah. Gitu kawan-kawan ya. Jadi memandangnya itu begitu. Termasuk saya. Termasuk teman-teman tadi kita masuk itu, kita masuk ke dalam dunia kuantum. Saya mengajak kawan-kawan itu masuk ke dalam dunia kuantum. Itu yang diperhatikan itu jangan sayanya, ya. Tapi kenapa ya kira-kira Allah mau berkomunikasi apa ya dengan teman-teman? Kok bisa muncul kata-kata ini gitu? Jadi zat, benda, unsur, molekul, partikel, ya. Kemudian yang lebih kecil lagi itu kuak, kemudian doa, itu semua adalah keberadaan Allah. Jadi kalau kemudian kita pandang anak kita, istri kita melihat ada pendosa misalkan, kita melihat hutang, kita melihat peluang usaha, kita melihat rezeki, kuadran rezeki, misalnya. Apapun itu bentuk lain dari keberadaan Allah. Nah, kalau kemudian hadirkan di hadapan kita, kira-kira sikap kita bagaimana? Gitu kawan-kawan. Bisa jadi ini adalah jalan gitu. Bisa jadi ini adalah pertolongan Allah gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita pandangnya begitu. Apapun nanti ketika ketemu dengan siapapun, ya selami, ini nasihatnya untuk saya teman-teman. Saya pribadi juga belajar tentang hal ini. Melihat apapun di dunia ini, kita pandang bahwa ini adalah keberadaan Allah. Allah lagi komunikasi dengan kita dengan ini. Ya, sikap kita bagaimana? Bersabar, yakin, ikhlas, ya, atau kemudian marah-marah. Anak saya masih kecil-kecil teman-teman, kadang melukis gitu ya, di tembok, ya. Kemudian mainan jeruk di lantai, kemudian di cara itu. Kamu ngapain mas gitu? Saya lagi bikin jus Bi gitu, manggil saya Bi, Abi, ya. Namanya Zam-Zam anak saya itu. Zam-Zam lagi bikin jus Bi gitu. Hah? Bikin jus kok di lantai itu? Jadi lantainya itu basah dengan jeruk. Kita kalau nggak ingat materi ini bisa marah kawan-kawan. Apa-apa dengan itu. Tapi kalau ingat dengan materi ini atau kemudian bahwa ini adalah kuantum. Allah sedang menguji kita dengan kehadiran anak kita, dengan sikap kita di saat itu. Apa yang harus kita ambil? Sama dengan hutang.
Ketika kemudian kita problem muncul ya banyak itu, kok enggak berhenti-berhenti problem nih, muncul ini lagi, problem ini lagi, muncul itu lagi gitu ya. Ini apaan itu? Nah ini sebenarnya menguji keberadaan kita kawan-kawan. Jadi antara ada dan tiada gitu. Ya kalau dirasakan ada, kalau diperhatikan juga ada gitu ya. Tapi sebenarnya kan hutang itu kan tidak ada juga gitu. Paham ya teman-teman? Hutang itu kan tidak ada sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak usah dijadikan fokus. Pembahasan kita nanti akhirnya ngarah ke sana. Bukan dijadikan fokus. Ya, fokus kita bukan ke hutang, kawan-kawan. Fokus kita kepada Allahnya. Fokus kita kepada amalnya. Gitu. Ini ya bahasanya kira-kira begitulah. Kalau ada yang mau didiskusikan monggo. Ya. Kemudian di dalam dunia ini itu banyak hukum sunatullah atau hukum-hukum yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Ini atas perintah Allah seperti hukum fisika yang lainnya. Ya, seperti hukum fisika yang lain. Ada yang namanya hukum tarik-menarik atau hukum law of attraction. Ini ada teman-teman, ada penelitiannya. Kemudian ada hukum proyeksi atau law of projection. Guru kita ngajari tentang law of projection. Tinggal kita mainkan yang mana atau kemudian kita lagi belajar yang mana, kita mempraktekkan yang mana. Itu ya. Kemudian ada lagi law of unpredictable. Hukum yang tidak bisa diprediksi. Jadi di dunia ini itu tidak bisa diprediksi. Semakin diprediksi, maka semakin tidak terprediksi. Gimana sih? Jadi tidak usah diprediksi, tidak usah dibayangkan, tidak usah diatur-atur gitu ya. Strategi, funnel gitu ya. Kalau jalannya benar, insya Allah jalan gitu ya. Tetapi ya di dunia ini ada ini teman-teman, law of unpredictable. Tetap ada serba kemungkinan, ada 1000 kemungkinan. Tapi tetap nanti rumusnya itu satu, semuanya itu diatur oleh Allah. Kemudian yang berikutnya lagi ada hukum entanglement atau hukum keterhubungan. Ya, saya lagi praktek ini 1-2 hari ini lagi praktek kawan-kawan hukum keterhubungan. Jadi saya lagi manggil seseorang gitu ya. Mungkin di dalam hidup saya yang mungkin kita tidak baik dalam berhubungan. Kemudian saya minta maaf. Gitu. Kemudian ternyata beliau sendiri yang hubungi. Beliau duluan yang hubungi itu ya. Dan mengatakan minta maaf. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk melunasi hutang. Jadi kita undang orang-orang yang berhubungan dengan hutang kita. Ya. Misalnya ada teman kita tadi Pak siapa atau Kak siapa ya tadi yang ada dengan keluarga. Kita minta maaf dulu lewat dunia keterhubungan ini. Minta maaf dulu, kita membayangkan ya, kemudian kita minta maaf, kita bayangkan seolah-olah terjadi gitu ya. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk menemui beliau. Gitu. Jadi dibisikin dulu gitu ya. Dibisikin dulu sampai kemudian tenang. Ya, hukum entanglement ini pernah kami praktekkan saya sama istri saya ketika tidak punya anak. Jadi kami ini punya anak dalam posisi terlambat, kurang lebih 6 tahun setelah masa pernikahan. Yang lain sudah komentar macam-macam ya, tetangga juga begitu gitu ya. Oh ini si istri saya disebut gitu ya, ini gitu ya. Kemudian pokoknya itu, kemudian istri saya tertekan banget. Ya. Saya belajar ternyata ketemu dengan hukum yang namanya entanglement ini. Lalu kita membayangkan, ya mungkin saat itu kita ini ya, entah kenapa kemudian kita kepikiran tentang orang-orang yang pernah kita sakiti. Bisa jadi bukan kesengajaan,
tetapi mereka merasa tersakiti. Nah, kemudian kita bayangin, ya, dan kemudian kita minta maaf. Jadi kita bayangin dulu bahwa beliau itu akan memaafkan kita, gitu. Kemudian kita datang satu-satu, bahkan sampai ada yang nyarter mobil, teman-teman datang ke rumahnya itu, datang ke rumah benar-benar, tidak hanya sekedar itu. Kami datang dari Kalimantan ke Jawa naik pesawat, seperti itu. Jadi benar-benar berjuang, benar-benar berikhtiar. Kemudian kita temui, kita minta maaf. Dan ajaib, Masya Allah. Ya, tidak lama dari itu Allah menitipkan anak buat kami, gitu. Sama anak kami yang pertama. Dan setelah itu banyak bermunculan anak yang kedua dan yang ketiga, gitu. Nah, kawan-kawan juga silahkan nanti diraba-raba. Kira-kira ada hukum sunatullah mana yang bisa diaplikasikan, ya, dipraktekkan di dalam kehidupannya. Apa yang kemudian mau di law of projection-nya, atau manariknya, atau keterhubungannya, atau pakai hukum sebab akibat. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga ini kebalik, ini tulisannya harusnya hukum kesadaran, bukan kedasaran. Kebalik, kesadaran. Jadi kita tuh sadar, ya, sadar diri kita ini siapa, sadar, gitu. Jadi sadar ini tidak mudah, teman-teman, karena kita kita memilih untuk hidup bersama nafas kita. Itu adalah hukum kesadaran. Jadi kita sadar. Jadi ketika kemudian kita sholat pun, ini perlu memunculkan hukum kesadaran. Jadi sadar, Allahu Akbar itu berarti nafas kita bagaimana? Gitu. Allahu Akbar, gitu kan. Ketika kemudian kita sholat. Nah, itu baiknya muncul, gitu ya. Bukan kemudian klak Allahu Akbar. Angkat ke berapa ya gitu. Hutang yang itu belum, hutang yang ini belum. Baru kemudian ke berapa ini tadi gitu. Atau ibu-ibu teringatnya dapur, ya. Sudah beli bawang merah, bawang putih maksudnya. Kalau orang Jawa bilangnya bawang berambang kan, ya. Masya Allah. Jadi perlu sadar, teman-teman. Sadar bahwa kita sholat. Sadar ketika kita itu ikut Zoom. Gitu. Semoga bisa difahami ya, teman-teman. Ini praktek yang tidak harus semua sih, ya. Tidak harus semua. Dipilih aja salah satu, bahwa ini ada leverage, ya. Ada kekuatan yang jarang untuk kemudian kita praktekkan. Kita mungkin selama ini kenal dengan hukum potensial, ada hukum kinestetik, ya, ada hukum kapiler, ya, atau hukum yang lain-lain, gitu ya. Tetapi terkadang tidak memperhatikan hukum ini. Yang hukum ini malah justru sering berhubungan dengan keajaiban, berhubungan dengan pertolongan Allah, gitu. Ya. Gitu ya, teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Baik, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini bahas tentang yakin, ya. Yakin terhadap risalah Nabi. Kawan-kawan, kita semua itu pada dasarnya terbatas. Kita serba terbatas. Kita melihat tengkuk kita saja tidak bisa. Jangankan kok tengkuk, melihat telinga kita nggak bisa. Siapa yang bisa? Lihat ke kanan, ini mana telinga kanannya itu, nggak bisa, kawan-kawan. Ya, yang maha segalanya tetap Allah. Kemudian bagaimana dalam penjelasan ibadah? Bagaimana ibadah itu? Bagaimana aturan ibadah itu? Nah, semuanya itu perlu penjelas. Siapa itu? Rasulullah. Ya, perlu risalah kita, perlu aturan. Bagaimana sholatnya? Risalah inilah yang kemudian dibawa oleh utusan Allah, atau Rasul Allah, atau Nabi Allah. Karena risalah ini ada hubungannya dengan Tuhan, maka tidak boleh tidak ada kesalahan. Jadi tidak boleh tidak, ya. Ini harus benar, ya. Dan jika mau, ini adalah ajaib. Begitu, kawan-kawan. Jadi kalau kita itu mau ajaib, justru kita semakin dekat dengan risalah,
bukan menjauh, gitu ya. Karena yang menjelaskan hubungan kita dengan Allah itu ya Rasul, ya risalah ini, ya aturan-aturan Allah tadi, termasuk tadi ya tentang hutang melalui PT gitu ya, boleh nggak gitu? Kelihatannya cerdas sih, tapi tidak sesuai dengan syariat ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, dekatlah dengan syariat Rasulullah. Karena kita Nabi Muhammad. Karena kita itu Islam. Ya, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Bagi kawan-kawan yang pada malam hari ini ada yang di luar agama Islam, kami mohon maaf. Ya, pembahasan kita membahas tentang agama Islam. Kalau kemudian kita membahas tentang agama yang lain, malah justru tidak adil ya. Karena saya tidak mengerti agama yang lain. Gitu ya. Ya kita bahas Islam. Karena yang saya mengerti tentang Islam. Gitu ya kira-kira penjelasannya teman-teman. Nah, penjelasan tentang risalah Nabi Muhammad ini dijanjikan keajaiban. Jadi kalau kemudian di dalam ayat Al-Quran itu ada surga yang seluas langit dan bumi, itu menunjukkan bahwa Allah akan membukakan pertolongannya. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhan, maghfirah ya, mir rabbikum, dari Tuhan ya. Kemudian mendapatkan surga. Jadi kalau kita itu pengen mendapatkan pertolongan Allah, maka yang kita lakukan adalah minta ampun sama Allah. Ya, minta ampun, bersegera untuk minta ampun ya kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 133. Kemudian yang berikutnya, selain daripada taat ya, kita perlu untuk segera menjauhi yang dilarang. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang hutang, ada riba di sana. Dan ini ayatnya Masya Allah ya. Kita coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya. Kemudian baqiya minar riba. Jadi tinggalkan sisa-sisa riba. Teman-teman di sini ayatnya ini perlu dinukil. Kalau kemudian hanya dibacakan ayat 279-nya itu ya tidak lengkap ya. Harus ada 278-nya. Apa yang harus ditinggalkan? Yang ditinggalkan itu minar riba. Sebagian dari riba atau sisa riba. In kuntum mu'minin. Jika kalian itu beriman. Kawan-kawan, kalau kemudian ada dua pembahasan ya di sini ya. Pertama tentang sisa tadi. Ini bukan riba saja ya. Maksudnya hanya sisa. Sisa saja seperti ini gitu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak meninggalkan sisa riba itu dikatakan di sini dibenturkan dengan kata beriman. In kuntum mu'min, jika kalian itu beriman. Gitu. Maka hati-hati banget kalau ayatnya berbunyi begini. Ya. Kemudian di bawahnya ayatnya ada lagi tentang ya fa'ilam taf'alu fa'danu bi harbim minallahi wa rasuli. Apabila kalian tidak melakukannya, melakukan apa? Meninggalkan sisa riba, maka yakinlah dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Kawan-kawan, inilah sebenarnya penyebab tidak banyaknya rezeki kita. Rezeki kita itu kelihatan tidak ada, tidak berkah. Ya, kelihatan tidak nampak. Itu kenapa? Karena di sini kita berperang melawan Allah. Nah, Allah ini siapa? Rasulnya ini siapa? Gitu loh. Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita. Kemudian kita perang dengan Allah. Iya, Jal. Allah yang memberikan rezeki dan kita perang sama Dia. Coba. Makanya kemudian teman-teman yuk
bareng-bareng ya kita berjuang agar kemudian menjauhi riba. Ya. Karena tidak semudah yang kita bayangkan tentang riba ini, teman-teman. Karena riba itu sudah masuk ke dalam ranah bisnis ya. Bukan hanya sekedar utang piutang gitu ya. Tapi sudah skenario bisnis ya. Jadi gitu teman-teman. Kemudian di dalam ayat yang lain juga dikatakan di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang mengulanginya lagi, teman-teman tahu atau misalnya kawan-kawan sudah meninggalkan riba tapi kok mengulanginya lagi, wow, hati-hati. Maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Kawan-kawan, yang kita perjuangkan di dunia ini pada hakikatnya apa? Pertolongan Allah. Ya. Kalau pertolongan Allah artinya apa? Kita pengennya masuk surga. Tetapi di sini kita mengulanginya lagi dan di sini dikatakan oleh Allah mereka menjadi penghuni neraka. Gitu teman-teman. Makanya yang kedua, selain tadi yang pertama adalah yakin kepada Allah, yang kedua yakin kepada risalah, kemudian yang ketiga adalah yakin kepada diri sendiri. Ya. Nah, selain dari tiga keyakinan itu, yang harus kita waspadai adalah dosa. Makanya kita bahas tadi tentang dosa. Dosa yang paling berbahaya untuk di dunia saat ini, itu yang namanya dosa riba untuk saat ini. Tapi selain itu juga ada dosa yang lain. Di sini kalau kemudian kita membahas lebih detail di dalam kajian macam-macam dosa, dosa secara detail itu ada sekitar 5. Ya, sekitar 5. Perlu dibahas enggak ini teman-teman? Yang pertama adalah dosa yang disebabkan oleh pelanggaran tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Dosa diakibatkan oleh hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Akidah. Ya, akidah, keimanan kita, ibadah. Ya, dan pokoknya yang berhubungan dengan Allah. Ya. Urusan hati itu juga ada banyak ya. Kemudian yang kedua adalah dosa akhlak ya, atau dosa yang diakibatkan dari pelanggaran yang berhubungan dengan diri sendiri. Jadi diri sendiri kita itu perlu diperhatikan teman-teman, harus dibahagiakan. Kalau saya pribadi yang dibahagiakan pertama kali siapa? Diri sendiri. Bukan egois ya, karena kita selama ini itu kita hidup bersama diri kita. Bukan dengan diri orang lain, walaupun istri mungkin pasangan kita ya adalah bagian daripada kehidupan kita, tetapi itu bagian dari orang lain teman-teman. Kita tidak bisa menyetir pikiran istri kita, ucapan istri kita tidak bisa kawan-kawan. Yang bisa kita setir itu adalah pikiran kita, ucapan kita. Nah pikiran kita, ucapan kita itu kalau kemudian nyambung sama Allah, maka akan disambungkan dengan istri kita gitu. Jadi yang menurut saya yang perlu untuk dibahagiakan itu adalah diri sendiri. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah hablum minan nas. Jadi dosa akibat pelanggaran terhadap hubungan kita dengan orang lain. Entah bisnis, pendidikan, ya, ekonomi, budaya, tingkah laku kita, ya, ucapan kita. Nah, saya tadi cerita kita tadi tentang itu bisa jadi adalah hablum minan nas. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah dosa jariyah. Dosa yang diakibatkan karena kita tidak melakukan apa-apa. Itu termasuk dosa jariyah. Jadi kita tidak melakukan apa-apa tapi dapat kiriman dosanya itu. Ya, makanya hati-hati ketika kita bersosial media. Biasanya terjadi pada sosial media. Ini saat ini banyak artis yang tanda kutip senggiluh ya, yang kemudian di orang Jawa bilangnya dikuyok-kuyok atau dibahas, digibahin gitu. Ya, hati-hati teman-teman. Ya, jangan-jangan kita pun juga berbuat dosa karena itu. Ya, terlepas dari perbuatannya ya, kita tidak perlu untuk membahas tentang
dosanya orang lain. Ya, yang kita jaga itu adalah diri kita. Jangan sampai kita ikut komentar, ikut membagikan. Atau bahkan kalau di sosial media malah saya memperhatikan itu dilingkan ke Shopee. Ke Shopee gitu ya. Ketika kemudian diklik larinya kok ke link Shopee gitu. Wah, itu mainan affiliate juga gitu. Jangan ya teman-teman. Ya mungkin kawan-kawan bisa dapat cuan lah di situ. Mungkin ada yang beli dari produknya, tetapi itu kita menyiap atau kita itu membicarakan aib orang lain ya, membicarakan eh, apa ya, keburukan orang lain itu. Nanti jadi gosip, jadi gibah. Ya, hati-hati teman-teman. Itu dosa karena dosa jariah. Kemudian yang ketiga adalah dosa kifayah. Yang kelima. Yang kelima adalah dosa kifayah. Dosa kifayah adalah dosa akibat fardu kifayah yang diabaikan. Jadi kalau kemudian ada fardu kifayah tapi diabaikan, maka di situ akan menyebabkan dosa. Dan dosa ini yang paling besar, kawan-kawan. Selama ini kita tidak pernah sadar tentang dosa kifayah. Dan ini kalau menurut saya, kenapa pembahasan kita di pertemuan Zoom yang sebelumnya, kenapa sebagian para sahabat atau sebagian besar sahabat itu penghasilannya besar-besar. Ya, miliar mainnya. Kayak Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu penghasilannya 214 miliar per bulan. Kenapa kira-kira bisa seperti itu? Karena yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak melakukan dosa kifayah, kawan-kawan. Nah, kalau kita saat ini itu melakukan dosa kifayah dan kita tidak sadar. Padahal kita tadi membahas tentang hakikat rezeki, bagaimana? Hakikat rezeki itu laksana air hujan. Nah, kalau kemudian kita ada dosa kifayah, maka ini seperti tameng. Gitu ya. Tamengnya cukup besar. Makanya kemudian hati-hati. Makanya penghasilan kita itu tanda kutip UMP atau UMR. Padahal kalau kajian kita ya tentang kuadran rezeki atau leverage rezeki, UMP, UMR itu adalah sekat-sekat ya, batasan plafon rezeki kita. Jadi ini berbicara tentang skenario teman-teman. Kenapa? Ya kalau kita berbicara tentang uang itu bagian dari pemberdayaan ya. Satu itu. Yang kedua, uang berada di orang yang beriman itu jauh lebih aman dibandingkan ketika uang itu berputar di orang-orang jahat. Betul ya? Teman-teman setuju ya? Ya. Sayangnya orang-orang beriman ini oleh mereka itu dibikinin plafon. Ya, ini terlepas ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, karena kawan-kawan ada yang gelarnya master juga. Kita boleh diskusi ya. Nah, itu ada plafon yang namanya UMP atau UMR. Upah minimum regional atau upah minimum provinsi itu ya. Nah, itu sebagian di antara kita itu membayangkan bahwa UMP itu ya segitu gitu. Penghasilan orang Jakarta itu segitu gitu. Jadi di plafon. Bahkan dari berita yang saya baca kemarin ya, yang terbaru atau informasi yang saya dapatkan terbaru tentang besar tabungan. Sebagian besar tabungan orang-orang di Indonesia itu ternyata tidak lebih dari 4 juta. Jadi 4 juta di rata-rata itu semua itu 4 juta. Ya mungkin ada yang 10 juta, 20 juta itu ada. Tapi di bawah 4 juta juga banyak gitu. Ya. Itu ketika Menteri Keuangan kita yang mengatakan begitu gitu ya. Berarti datanya dia tahu, ya, beliau tahu. Nah, kenapa bisa begitu teman-teman? Kembali ke pembahasan ini. Ini karena dosa kifayah. Ini dosa loh. Dan sebagian di antara kita mungkin termasuk Bapak Ibu teman-teman semuanya itu tidak menganggap dosa. Ayo sekarang kalau ada orang yang berzina, teman-teman dosa nggak?
Ya, termasuk gosip tadi. Kalau digosipkan Cina, gosip itu juga sama gitu. Gosipnya iya, zinanya iya. Jadi dua nanti kalau beneran zina lo ya. Ya. Itu termasuk fardu kifayah teman-teman. Ya. Yang zina mereka mas, lihat pun tidak. Ya. Ketahuan kita aja enggak. Masa kita juga berdosa? Berdosa teman-teman. Ngeri ya kajian kita di sini. Dosa kita itu sebenarnya. Dan kita sayangnya sebagian di antara kita itu tidak sadar bahwa itu tulus. Kenapa? Karena itu termasuk fardu kifayah teman-teman. Ada ayatnya nanti. Ya, fajlidu kayak gitu dalilnya itu. Fajlidu, jilidlah. Ada di dalam ayat Al-Quran. Perintahnya itu kepada kaum muslimin untuk menjilid. Gitu. Kemudian mencuri. Kalau terjadi pencurian, itu dosa enggak? Dosa teman-teman. Ayatnya ada. Faqta'u aydiyahuma. Ya, potong tangannya. Jadi dosa teman-teman. Ya, gitu dulu kawan-kawan pembahasan kita. Ini satu materi sendiri sebenarnya pembahasan tentang fardu kifayah atau dosa kifayah ini. Ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kenapa kemudian saat ini rezeki kita tidak besar, tidak sampai miliaran, penghasilan kita juga nggak nyampe miliaran, karena bisa jadi dosa yang kelima yang tidak pernah disadari. Kawan-kawan. Ya. Nah, di sini kalau kemudian kita berbicara syariat, ada aturan dengan Allah, ya, ada ibadah, kemudian ada akidah. Kalau dengan diri sendiri ada makanan, pakaian, akhlak. Kalau dengan orang lain, ini ada ekonomi, politik, ya sistem pendidikan, sistem pergaulan, sistem ekonomi. Kalau yang lain, ada lagi manusia itu ada dua, yang oren sama yang ini. Ini ada ukubat, ada hudud, ada jinayat, ada takzir, ada mughalafat. Apa itu mas? Ini hukum sanksi teman-teman. Jadi hukum sanksi di dalam kehidupan ini itu tidak diterapkan. Padahal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, yang kita bahas tadi di sini banyak pembahasan tentang fardu kifayah yang tidak selesai, yang tidak dijalankan berdasarkan aturan Allah. Gitu. Baik, yang terakhir teman-teman, kita pada hakikatnya di dalam dunia ini itu berkomunikasi. Ya. Hampir 99% di dalam hidup kita itu berkomunikasi, termasuk di Zoom pada malam hari ini adalah komunikasi. Komunikasi dengan apa, Mas? Gitu ya. Kalau malam hari ini kita nge-Zoom itu komunikasi dengan orang lain. Ya. Saran kita kalau berkomunikasi dengan orang lain itu rendah hati, muliakan, bahagiakan. Ya, kita bayangkan beliau adalah sumber rezeki, sumber kebahagiaan bagi kita, sumber kemakmuran, sumber keuangan. Ingat pembahasan kita kuantum dan ingat tentang hakikat Allah, keberadaan Allah tadi. Ya, ini yang pertama tentang komunikasi dengan orang lain. Komunikasi dengan yang berikutnya adalah komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi dengan diri sendiri itu perlu percaya diri, saling memotivasi. Memotivasi siapa? Memotivasi diri sendiri. Saling menguatkan. Menguatkan siapa? Menguatkan diri sendiri. Kemudian saling bersinergi. Bersinergi dengan siapa? Dengan diri sendiri. Kemudian yang berikutnya itu komunikasi dengan Allah. Kalau komunikasi dengan Allah itu penuh kehambaan, penuh kelemahan, ya, penuh kehinaan, total bergantung, tawakal, ikhlas. Itu di sini kawan-kawan. Ya, jangan dibolak-balik. Ini
sekedar mengingatkan diri saya pribadi, dan ini adalah bagian dari reprogramming. Istilah saya reprogramming. Karena sebagian di antara kita itu ketika kemudian belajar tentang afirmasi, itu salah kaprah dalam pengaplikasiannya. Ya. Ketika kemudian ketemu dengan seseorang, dia tidak mau bilang semoga. Jadi kata-kata semoga itu tidak mau, karena dia terkontaminasi dengan pemahaman afirmasi. Ya. Kalau kemudian afirmasi pada diri sendiri, kata semoga itu tidak boleh dipakai. Gimana prakteknya? Gitu kawan-kawan, tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita komunikasi dengan diri kita sendiri, contohnya begini teman-teman. Kita mau jalan ya, mau menemui klien, mau menemui siapa nih misalkan, atau seperti saya mau ngisi Zoom kayak itu, kepada diri sendiri itu adalah percaya diri, pasti bisa gitu. Saling memotivasi pada diri kita, pasti bisa gitu, niscaya bisa. Nah gitu kawan-kawan. Tetapi kalau dengan orang lain jangan gitu ya. Kita tetap rendah diri, rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati, muliakan, bahagiakan. Kalau misalkan ada kawan kita pamit, Mas saya mau ngisi Zoom misalkan, kita doa, ya, kita doakan semoga lancar gitu. Gitu ya teman-teman. Jangan dibalik-balik. Tapi kalau komunikasi dengan diri kita sendiri pasti lancar. Niscaya bisa. Nah gitu. Nah nanti juga komunikasi dengan Allah jangan dibalik lagi juga gitu. Niscaya bisa ya Allah. Jangan kawan-kawan, kita komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan Tuhan kita. Jangan dibolak-balik. Ini penting banget nih menurut saya, untuk supaya tidak campur-campur pembahasannya. Ini komunikasinya dengan siapa sih gitu. Ya perlu untuk dilatih. Ya. Niscaya bisa, tapi komunikasinya sama Allah. Berdoa, niscaya sembuh gitu ya. Semoga sembuh kalau kepada orang lainnya. Semoga sembuh ya. Kalau pada diri kita sendiri bagaimana? Niscaya sembuh. Bisa sembuh. Pasti bisa. Ya. Gitu ya teman-teman, sebagai penutup ya di pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh. Silakan, kalau diskusi atau ada open mic juga boleh. Ya. Bagi kawan-kawan yang baru gabung juga, silakan open mic juga boleh. Mungkin nyambungnya di mana juga boleh.